Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian murid-muridku kelas 6 yang solehah dan hebat. Hari ini kita akan mulai belajar tema 8, muatan ilmu pengetahuan alam. Di tema 8 ini kita akan mempelajari tentang gerak bumi dan bulan. Sebelum kita mulai, jangan lupa baca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gerak bumi itu ada dua macam, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, bumi berputar pada porosnya. Garis lurus ini adalah porosnya. Nah, apakah rotasi bumi itu? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, seperti gambar berikut ini. Nah, waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi bumi. Kalau kalian amati, sumbu atau poros bumi ini miring. Nah, jika dihitung dari garis khatulistiwa, kemiringan sumbu bumi ini besarnya adalah 23 derajat. Sedangkan kala rotasi bumi atau waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali rotasi yaitu 23 jam 56 menit lebih 3 detik. Nah, supaya gampang, maka dibulatkan menjadi 24 jam. Jadi, kala rotasi bumi adalah 24 jam. Kalau kalian amati, arah rotasi bumi itu bagaimana? Ya, betul. Arah rotasi bumi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Mungkin kalian bertanya, kalau bumi berputar pada porosnya, kenapa kita manusia kok tidak terjatuh atau tidak merasa pusing? Itu semua dikarenakan bumi memiliki gaya gravitasi bumi. Sehingga pada waktu bumi berputar pada porosnya, kita tidak akan terjatuh. Nah, rotasi bumi menyebabkan 5 peristiwa. Yaitu yang pertama, terjadinya siang dan malam. Nah, bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang. Sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Jadi, dalam gerak semu harian matahari ini seakan-akan yang bergerak matahari, padahal bukan. Sebenarnya yang bergerak adalah bumi, yaitu tadi bumi berputar pada porosnya. Nah, pada gerak semu harian matahari ini, matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan bentuk bumi menjadi pepat di daerah kutub. Pepat itu gepeng. Jadi di daerah kutub utara dan kutub selatan itu gepeng atau penyet bahasa kita. Nah, sehingga daerah kutub itu akan lebih dekat dengan titik gravitasi bumi. Otomatis gaya gravitasi di daerah kutub menjadi lebih besar daripada di daerah khatulistiwa.
Akibat keempat dari rotasi bumi adalah terjadinya pembelokan arah angin dan arah arus laut yang disebut efek Coriolis. Sedangkan yang kelima, akibat rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu di daerah yang berbeda derajat busurnya. Nah, karena adanya rotasi bumi, maka daerah-daerah waktu di dunia ini terjadi perbedaan daerah waktu. Akan tetapi, ada suatu daerah yang menjadi patokan waktu internasional, yaitu di kota Greenwich, Inggris. Karena di sanalah terletak garis bujur 0 derajat. Sehingga Greenwich menjadi patokan waktu internasional yang disebut GMT atau kepanjangan dari Greenwich Mean Time. Nah, akibat rotasi bumi di Indonesia terjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat yang disingkat WIB, waktu Indonesia Tengah yang disingkat WITA, dan waktu Indonesia Timur yang disingkat WIT. Setiap daerah waktu itu selisih 1 jam. Antara WIB dan WITA ada selisih 1 jam. Antara WITA dengan WIT ada selisih 1 jam juga. Lantas, waktu Indonesia Barat itu daerah mana saja kah? Yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan daerah waktu Indonesia Tengah antara lain daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan waktu Indonesia Timur yaitu daerah Pulau Maluku dan Pulau Papua. Jadi misalkan di Jakarta sekarang pukul 9 malam, maka di daerah waktu Indonesia Tengah pukul 10 malam. Dan di Papua berarti pukul 11 malam. Nah, itu tadi tentang rotasi bumi dan akibat rotasi bumi. Setelah ini kita akan belajar tentang revolusi bumi. Namun sebelum itu, coba kalian lihat video berikut ini. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 1/4 hari atau 1 tahun. Nah, dari gambaran video pendek tadi, kalian sudah bisa menggambarkan ternyata bumi itu dia juga berrotasi berputar pada porosnya, dan bumi juga berevolusi, yaitu berputar mengelilingi matahari. Jadi apakah artinya revolusi bumi itu? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, waktu yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali revolusi disebut kala revolusi bumi. Sedangkan orbit revolusi bumi, ini tadi yang namanya orbit, kalau di video tadi yang garis putih tadi, itu berbentuk elips atau lonjong atau juga disebut ekliptika.
Nah, untuk satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Nah, lantas apa saja akibat dari revolusi bumi itu? Akibat revolusi bumi, yang pertama, terjadinya perubahan musim. Kalau di daerah tropis ada musim kemarau dan musim penghujan, seperti negara kita, Indonesia. Sedangkan di daerah subtropis, seperti di daerah negara Eropa, mereka memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Akibat revolusi bumi yang kedua adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Makanya kadang kalian pernah kan merasakan malamnya kok terasa cepat, tapi pada waktu siang kok terasa lama. Nah, itu adalah salah satu akibat dari revolusi bumi. Yang ketiga adalah terjadinya perbedaan rasi bintang. Akibat revolusi bumi yang keempat adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Bagaimanakah bentuknya? Gerak semu tahunan matahari itu seperti ini. Antara tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari akan bergerak dari daerah Khatulistiwa menuju ke daerah Kutub Utara. Lantas, dari 21 Juni sampai 23 September, matahari akan bergerak ke daerah Khatulistiwa lagi. Dari tanggal 23 September sampai 22 Desember, matahari akan bergerak ke arah kutub selatan. Dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, matahari akan bergerak lagi ke daerah Khatulistiwa lagi. Nah, dari sini akan bergerak lagi ke kutub utara lagi, kembali lagi, seperti itu. Dalam 1 tahun. Itulah namanya gerak semu tahunan matahari. Nah, pada waktu tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, karena matahari bergerak dari Khatulistiwa menuju kutub utara, maka di kutub utara akan mengalami musim semi. Sedangkan di kutub utara kan ini jauh dari matahari, dia akan mengalami musim gugur. Pada waktu matahari ada di sini, yaitu tanggal 21 Juni sampai 23 September, berarti kutub utara mengalami musim panas, sedangkan di kutub selatan akan mengalami musim dingin. Tanggal 22 Desember matahari sudah di sini, maka di kutub utara gantian. Dia akan mengalami musim gugur, sedangkan di kutub selatan akan mengalami musim semi. Dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, kutub utara mengalami musim dingin, sedangkan di kutub selatan akan mengalami musim panas. Jadi kalau sekarang ini sekitar bulan Maret, berarti matahari ada di sekitar sini. Di daerah utara mengalami musim semi, di daerah selatan mengalami musim gugur. Nah, itu tadi anak-anak tentang revolusi bumi dan akibat dari revolusi bumi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tahun Masehi atau kalender Masehi. Kalian pasti bertanya, apa toh tahun Masehi atau kalender Masehi itu? Tahun Masehi atau disebut juga dengan tahun Syamsiah adalah tahun yang dihitung berdasarkan revolusi bumi.
Orang yang pertama kali menetapkan kalender Masehi yaitu seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Kaisar. Dalam kalender Masehi, jumlah hari dalam satu tahun berjumlah 365 hari. Nah, akan tetapi kalian pernah nggak mendengar istilah tahun kabisat? Tahun kabisat adalah tahun Masehi yang jumlah harinya 366 hari, sehingga bulan Februari yang biasanya hanya 28 hari akan menjadi 29 hari. Dan untuk mengetahui apakah sebuah tahun itu tahun kabisat atau bukan adalah dengan cara membagi tahun itu dengan 4. Contoh, tahun 1996, jika dibagi 4, dia akan habis, maka ini adalah tahun kabisat. Tahun 2000, tahun 2004, dan seterusnya. Jika kalian amati, ternyata tahun kabisat terjadi dalam setiap 4 tahun sekali. Nah, ini adalah nama-nama bulan dalam tahun Masehi. Nama bulan dalam tahun Masehi ada 12, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jumlah harinya 31, 28. Nah, ini perhatikan, Februari biasanya 28 hari. Tapi kalau di tahun kabisat, Februari akan berubah menjadi 29 hari. Maret ada 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, sedangkan Desember 31. Untuk mempermudah kalian menghafal jumlah hari dalam tahun Masehi, coba kalian kepalkan tangan kalian. Nah, di tangan kalian itu ada tulang yang menonjol, tulang jari yang menonjol, dan ada lekukannya. Nah, Januari dimulai dari tulang jari yang menonjol di jari telunjuk. Itu adalah Januari. Terus Februari di lekukan yang tidak ada tulangnya. Nah, bulan yang berada di tulang yang menonjol berarti jumlah harinya adalah 30 hari. Oke? Coba kalian coba sendiri di rumah. Baiklah anak-anakku, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang gerak pada bumi, yaitu tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dan kita akan membahas tentang gerak pada bulan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.